Shalom. Shalom. Maranatha. Hari kita mulai ibadah minggu pertama bulan Paskah ini. Dengan bersama-sama kami berdiri, kita mau bersukacita memasuki bulan Paskah, karena Natal tanpa Paskah sia-sia. Kita bersyukur akan memasuki bulan-bulan peringatan yang penuh dengan bobot dari Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tapiskan dengan penuh iman dan sukacita Tuhan. Haleluya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh ucapan syukur rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Kita telah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita masih di dalam ruang Tuhan yang Maha Kudus. Kita menyembah Dia, kita puji Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita dudukan. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita dan memberkati kita. Amin. Kau Tuhan yang menyelamatkan segala dunia dan kita akan bagi Dia. Silakan dengan sukacita.
buat kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami ada di tempat ini, semua karena kasih kamu yang Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberikan urapan khusus pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan, senantiasa bersorak-sorai, senantiasa bersukacita untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan, dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan berkarya, Engkau yang akan ada, dan Engkau yang akan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, semuanya bahagia, amin. Semuanya senang, amin. Kita mau angkat pujian karena Tuhan sudah memberikan kita satu kesatuan keluarga Tuhan. Semua yang ada dalam keluarga ini itu sungguh indah ya. Oh, betapa indahnya kalau kita hidup dalam satu Tuhan, kalau kita hidup dalam satu keluarga Tuhan.
materi, tapi hati yang bersukacita, hati yang senantiasa senang ya Bu ya. Itu berkat yang dari Tuhan. Yuk kita mau bersukacita, bersyukurlah. Bekerja untuk Tuhan. Katakan jangan lelah.
saat ini semuanya diberkati, semua punya kesaksian tersendiri bagaimana Tuhan menolong hidup kita, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita akan berikan kesempatan buat saudara yang menyaksikan kasih Tuhan. Kita tunggu dengan satu pujian. Ada satu sobat. hal sedikit pun disaksikan, tidak apa-apa untuk umat saudara-saudara kita, ada amin. Jadi belum waktunya saya tidak disuruh Mbak Arif ini, saya sudah tunggu. Nanti memang ini berkat Tuhan dan sudah saya saksikan, ada amin. Beda rencanamu Tuhan. Jalan
Tuhan sudah sediakan ada amin. Saya tidak kerja Pak Kevin sudah tidak kerja lagi. Namun di balik semua itu ada rencana Tuhan. Anak-anak yang mau menolong saya, Tuhan pakai anak saya yang namanya rumah saya hampir rubuh yang di Wonorejo itu tidak ambil lagi. Kalau bukan kekuatan Tuhan ya, itu sudah kebuki benar. Karena sebelah saya sudah ambruk. Nah, setiap saya tidur, ini jatuh. Iya sampai kena kepala ya ada. Terus saya di bawah, buang. Untuk saya milih Yesus saya gitu. Terus akhirnya sudah roboh semua. Iya. Terus di depan roboh, tinggal depan itu depan satu. Tapi puji Tuhan sebelum roboh, sebelum waktunya saya mau lepas dari Wonorejo, Tuhan sudah diakan rumah. Tapi agak jauh, saudara-saudara, Bapak Ibu tidak apa-apa. Saya tetap menjadi keluarga di gereja ini, di SDA. Jadi GIA. Maaf Pak Pendeta ya. Saya tetap saya mencintai gereja di tempat ini, bahkan mencintai saudara-saudara ya. Mungkin ini saya kasih tahu dulu, mungkin kurang lebih habis lebaran saya sudah ada di Wonorejo karena rumahnya sudah ambruk. Jadi kalau saya tidur itu kayak was-was ya. Terus ini kalau hujan, ini beberapa hari kan hujan, lebat, banjir, tinjung, sudah anak saya Noel itu tua, saya apa-apa, dulu saya disuruh saya gitu, lepas siap dengan nah, harus waktunya siap, ambruk ya ambruk ya gitu. Tapi luar biasa Tuhan masih kokoh karena masih mungkin ada keluarga yang senantiasa setia sama Tuhan. Jadi Tuhan belum izinkan roboh. Tidak puji nama Tuhan. Saya mau pindah habis lebaran ya Bapak Ibu. Jangan takut, saya masih tetap di sini ada amin. Saya setia sama Bapak Ibu semua di gereja ini juga. Buat sampai selama-lamanya sampai Maranatha. Yes. Katanya nggak Surabaya. Iya kan? Nggak Surabaya. Udah. Ya, udah. Kita pindah ke sana. Oh ya pasti bisa. Doa ya betul. Tapi itu rumah saya sempit tidak apa. Yang penting hati. Ya, sempit tidak apa itu perumahan. Jadi masih malon, masih ngetan tidak apa. Ya, anaknya bapaknya situ anak yang nomor 3 mah. Wih, nama amin di nama Tuhan ini ya. Yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, tapi kita wajib biarkan. Makanya kita setia sama Tuhan. Ya ini waktu ibadah, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Ada amin. Makanya kita datang ke gereja itu kok menyenangkan hati Tuhan. Beban masalah itu selalu ada. Dihilangkan semua itu ada amin. Bahkan nanti kita pulang kerja berkata amin. Amin. Ya inilah kesaksian saya. Tuhan memberikan rencana bagi dan berikan yang terbaik. Karena rumah saya tidak apa-apa. Kontrak Wonorejo itu sudah 24 tahun. Hampir ini mungkin saya tinggal besok langsung benar ini. Ini masih bagus bahagia. Ya inilah Bapak Ibu saja saya itu kalau saya pindah di namanya Pesungan. Ya. Oh iya agak ya. Ada lagi betul kau tak boleh pakai ke sini ya. Pesungan ya Bapak Ibu Pesungan besok kalau belum sampai di tempat ini dulu sudah didoakan. Ya. Habis lebaran mungkin. Ya. Itu loh. Saya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya ingat ya dari Bu Esther mau disambung. Dari aku. Dari aku Raisa. Kursi ya. Oh, kursi pakai kursi ya. Oke. Halo. Saksi. Bulan itu namanya beripat kan kalau bela enten kanjelan kamu mesti tahu ke. Benjol.
Terus kula niku kan matur kali mbak monggo kaya ngene piye dokter. Ya sampeyan tuh bareng Pak Paulus sampeyan kan ngaten belum. Lah kok kula niku pripun nggih? Masa mono buka terus kali. Yang kan jadi ngoten. Tuhan tolong Tuhan kok motoku jadi buka terus. Kula kan ngoten. Kula niku berapa hari doa tengah minggu terus kok kula ki ora gagas. Anu mripat kula niku jane mboten kok ora gagas apa niku kula niku ora gagas. Biasane batal banget kok. Terus kula niku koyoke bathuk kula niku koyo digayang ngoten niku ning kula niku ora gagas nek niku anu gayang bathuk kula anu mendhet penyakit kula niku Tuhan. Terus pirang dina ngoten kabeh kula ngrasake. Lho, aku wis mari. Wis rasi ngerti rasi dadi bapak karo dokter kula niku kan ngoten lah. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kula kan Tuhan kula kan sudah berubah. Mulai mengucap syukur, aku harus semangat. Tuhan, tapi aku berpuasa terus. Biarpun jalan tidak benar, tapi aku tetap semangat dan amin. Kali sehat. Terus pulang itu, kalau begini itu, santan itu, boten nenten apa-apa itu, langsung bapak perut itu sakit besesek. Boten sakit kaya sakit ambekan, pulang nanti nangis pulang itu. Terus pulang langsung pulang beledak. Boten bisa muntah. Bisa ngomong-ngomong terus lo layai HP itu lo mencet adalah anu nih gini anaknya mbak miniku terus apa anu deh tulung kok no ketemu biar itu kok no proma lo makan lo ada nomor yang tempat bangun malah bentuk lo rasa itu betul bisa muntah betul lagi Bismillah itu aku sisa yang dijemput saya ya itu dia tahu Tuhan tidak saya gereja biarpun aku tak rewangi germet nih aku harus ke gereja kan aku harus semangat Tuhan juga kuatkan nanti disupatnya Tuhan selalu jadi wajib kami juga semangat badan saya bekerja terus mari minyak kayu sabda bagus kita mulai sok penyakit ono baik terus cobaan ono baik sing tipe sing iki sing ora bener kaya ngene anu cobaane tapi ya kula ngomong ngucap syukur boten kok kula ngeluh ngeten bukan kula ngucap syukur kali Gusti kula tetep diparingi Tuhan. Haleluya. Amin. Saya yang luar biasa dari pendidikan di mana senantiasa menguatkan, memberi semangat, memberikan hati yang sukacita. Besok juga dia semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh besar. Saya sedikit menyambung singkat dengan media singkat aja. Kalau kesaksian itu sebenarnya itu banyak kesaksiannya, secara finansial, secara mungkin kita sebagai orang percaya bagaimana kita hidup di dalam Tuhan itu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena Tuhan. Ya, kehidupan kita itu selalu Tuhan yang menyediakan, selalu Tuhan yang setiap kita intinya kita bukan kita bukan karena kita nggak ada ya, tapi memang itulah yang Tuhan sediakan berkatnya buat kita ya selalu mengucap syukur seperti kita di pagi ya. Hari itu sebenarnya itu pas 2 tahun bapak saya meninggal. 2 tahun yang lalu itu bapak saya dipanggil Tuhan kemana? Ya, kok ya Tuhan itu beri kekuatan ya. Soalnya saya nanti
kepengennya saya jam 5 bangun, tinggal berangkat ya. Ya kok saya kaget jam 6 kurang 5 menit itu baru banget. Pak, aku tugas Pak, aku mau ujian Pak. Terus langsung saya mandi, semuanya sudah tak siapkan semalam ya. Terus lah kok kita berdua, maksudnya secara gantian mandi, ibu itu sudah biasanya kan kalau hari Minggu gini tidur ya, belum bangun, kita belum bangun. Kita bangunin, kita mandi, kita bangunin itu malah aku pusing. Ini di harinya Minggu loh, padahal setiap hari itu yang ditanyakan apa? Hari Minggu, hari ini harinya apa? Oh enggak Minggu dong, enggak. Hari Minggu dibangunin, pusing ya. Puji Tuhan, kita Tuhan itu berikan kesempatan. Tahu-tahu sudah tengok-tengok ya, tengok-tengok gitu. Kan ini gereja Rabu, ini dinone apa? Ini Minggu. Masih bingung. Yo, aku makan di gereja. Yo wes kan masih, habis mandi masih gitu. Akhirnya, wah, tidak apa-apa, sudah aku bunyi. Ya, maaf ya, jadi kita memang datangnya mepet banget, tapi puji Tuhan masih belum terlambat. Saya bisa belum terlambat. Dan tadi buat saya ya. Jadi semua karena kasih Tuhan, semua karena kemenangan Tuhan, diberikan kekuatan. Ya meskipun agak sedikit bingung, ya kayak tahunya itu ditanya itu mesti enggak mau. Enggak, Bapak itu baru 40 hari, baru kemarin tinggal, mosok lagi, wis 2 tahun, mungkin. Tapi kenyataannya ya Bu ya, ini 2 tahun ya Bu ya, Tuhan itu memberikan kekuatan. Ya meskipun sering kita berdebat, apalagi sama saya sering, tapi ya itulah Tuhan tetap memberikan kekuatan buat ibu saya. Senantiasa meskipun kadang itu pun lagi semua diceluk orang aku dhisik ya piye to. Kan bapakmu mau ngerti-ngerti mati. Tapi itulah ya kita tetap memberikan penghiburan saja buat Tuhan. Ya kan sebagai anak kita kan nggak sabar atau bagaimana, tapi yang selalu saya minta itu kita tetap memberikan kesabaran buat saya untuk tetap memilih ibu, tetap untuk apa ya ngopen ibu lah istilahnya harus ya. Jadi ya saya berterima kasih buat Tuhan, buat berkat Tuhan, buat yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Itu saja kesaksian saya. Mari kita berikan persembahan buat Tuhan. Sebenarnya kita mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami dan kami mau Tuhan persembahkan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Biarlah Tuhan berkat itu bisa dipakai untuk kemuliaan hormat berkat yang Tuhan. Urapi berkat kami Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih yang kudus dan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Saat segi aku dari Gusti.
firman-Mu sampai di hari ini, yang akan menguatkan kami, yang akan senantiasa memberikan pemulihan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang akan terjadi di depan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan kekuatan, dilur dari kasih-Mu Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan kehendak-Mu yang akan disampaikan dan kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa menerima Tuhan dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih yang Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita persiapkan sesi. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Minggu kemarin, saya sudah menyampaikan firman Tuhan pendahuluan bagaimana peristiwa kejatuhan itu membawa saya untuk memiliki waktu yang cukup merenungkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya sudah sampaikan saudara-saudara tentang panggilan Tuhan. Ketika saya pingsan, lalu setelah di rumah masa pemulihan, saya diingatkan Tuhan saja satu kata, panggilan Tuhan. Ketika saat saya pingsan itu, kalau itu adalah hari saya untuk pulang karena dipanggil Bapak, maka itu merupakan panggilan yang sangat spesial. Saudara-saudara, dan saya diingatkan Tuhan sudah 3 kali dalam masa hidup saya, sepertinya Tuhan kasih elingnya, gitu ya. Pertama, amin duduk, saudara. Sudah ada beberapa anggota keluarga saya yang dipanggil Tuhan karena amin menduduki dia, bukan saja duduk saja, tetapi amin duduk. Waktu itu saya pikir barangkali saya yang ketiga atau keempat dari marga A yang urut dengan saya, tapi lolos. Lalu yang kedua ular kobra di depan itu. Ya, dan yang ketiga jatuh dari motor. Saudara, Tuhan memberi banyak hal, tetapi Tuhan juga ingatkan saya satu tambahan, saudara, dan saya jujur mau menyampaikan kepada saudara apa adanya. Saya lalu. Kenapa? Motor itu sudah pernah ke bulan benang ayam, lalu jadi seret, dan saya lihat mungkin waktu itu Pak Daniel sempat membantu ya. Ternyata tidak cuma beberapa meter, saudara, banyak. Ketika ditarik tidak habis-habis. Tapi ketika benang sudah habis, saya pikir ya sudah
masih seret-seret itu, saudara. Terus waktu itu saya teliti, biasanya saya begitu, saudara. Langsung kita servis. Dan belakangan kemarin, saudara, ada unsur kelalaian. Seandainya ada dua hal yang tidak saya lakukan, saya tidak akan alami jatuh di tempat itu. Yang pertama, seandainya saya tidak kepingin minum es degan, saya tidak akan sampai di tempat itu. Yang kedua, Tuhan baru ingatkan 2 hari ini, kok saya tidak bawa ke servis, sementara bisa dibawa. Saudara, karena sudah seret-seret ditutup itu udah bisa buyur itu sudah mesti sulit. Jadi ada unsur kelalaian juga. Ya, ketika kemarin diambil oleh Astra, lalu di depan dibuka, ternyata kampas rem yang dua-dua dilepas itu sudah mepet dengan cakramnya, saudara, dan bisa lepas. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan ingatkan dan terus memberi sumber dari firman, air hidup itu mengalir terus tentang panggilan Tuhan. Berawal dari perenungan, lalu Tuhan gerakkan saya membaca buku ini, kecil. Ya. Saya miliki buku ini sejak tahun 2009 dan sudah memberkati saya, kecil. Judulnya God Calling, panggilan Allah. Ini bahasanya langsung Tuhan berfirman. Kemarin sudah saya sampaikan dalam doa pagi, kita memberi kesempatan untuk belajar mendengar suara Tuhan, bukan hanya membaca firman, bukan hanya merenungkan firman, tetapi mendengar suara Tuhan langsung. Ini adalah 2 wanita miskin, tak berdaya, tetapi sepanjang tahun Tuhan bersuara, berbicara kepada mereka. Jadi kalimatnya itu kalimat-kalimat Tuhan. Ya, contoh, berdiam dirilah di hadapanku, carilah tahu, dan seterusnya. Jadi tidak dalam bentuk renungan yang dibuat oleh pendeta, tetapi suara Tuhan yang diingat, direkam, dan ditulis. Dan ini dalam bentuk buku harian 1 tahun. Jadi Tuhan berfirman, aku renungkan tentang hamba-hambaku pada zaman dahulu dan seterusnya. Seperti itu. Dan ketika saya membaca kembali untuk kesekian kali, saya seperti mendengar Tuhan ngomong lagi. Saudara, itu bukan saya. Bahasanya adalah Tuhan berfirman. Tuhan memanggil 2 perempuan yang miskin. Tetapi buku ini sangat diberkati Tuhan dan sudah beredar puluhan tahun, tapi tidak dicetak loh. Penulisnya sudah dipanggil Tuhan, tapi Tuhan yang mengambil dia masih hidup sampai sekarang. Amin. Lalu yang kedua, saudara, pengabdianku untuk kemuliaan-Nya. Saya miliki buku ini tahun 2001. Yang ini 2009, selisih 8 tahun. Ini lebih tua dari ini. Ya, ini renungan firman Tuhan. Tetapi betul-betul
kehidupan pelayanan harian, pengabdianku untuk kemuliaan-Mu. Ditulis juga dalam bentuk harian 1 tahun. Dan saya sekarang baca lagi tiap hari. Ini, kemudian yang ketiga, buku ini memberkati saya. Setiap hari bersama dengan Tuhan Rajaku. Kalau ini suara Tuhan langsung, aku berfirman kepadamu, aku mengingatkan engkau. Ini renungan seorang pendeta dari pengabdiannya setiap hari bertahun-tahun, dan ini ditulis untuk waktu 1 tahun. Yang ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan bukan dalam bentuk menyusun renungan khotbah, tetapi dia membaca firman, dapat firman, lalu dia menanggapi dengan kata ganti dirinya. Aku merenungkan Engkau ya Tuhan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Jadi kalau ini dari Tuhan, aku, ini tanggapannya aku. Jadi dalam bentuk kata ganti orang pertama dari Tuhan, kata ganti orang pertama dari manusia. Jadi seperti saut-sautan, walaupun berbeda. Maksud saya bukan Tuhan berkata A, ini jawab A plus itu kan, tetapi ini tanggapan kepada firman Tuhan. Saya mulai memiliki buku ini tahun 1988. Apakah ada yang belum lahir pada waktu itu di tempat ini? Luar biasa. Jadi